Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Waidi sebagai Master of Ceremony dalam acara bukan podcast sih, tapi tanya jawab. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tuan rumah atau pemilik pesantren Persatuan Islam Bangil, ya Ustadz Efzi Gozi sebagai mudir persis. Nah, teman-teman sahabat Dokastra, sudah dipastikan bahwa setiap tahunnya akan ada bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat muslim. Apa bulan itu? Ya, tak lain dan tak bukan adalah bulan suci Ramadan. Nah, tentu untuk menyambut bulan suci Ramadan tentu adalah step by step atau mungkin rutinitas yang harus kita persiapkan sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan. Apakah itu? Langsung kita serahkan kepada ahlinya. Ya, sahabat Dokastra, insya Allah sebentar lagi kita menemui dan bertemu bulan yang mungkin kita rindu-rindukan, terutama para santri, juga guru sebenarnya juga senang dengan bulan Ramadan. Nah, tapi kaitannya dengan ibadah Ramadan itu sendiri memang karena ini sesuatu yang sakral yang kita temui setahun sekali, maka otomatis kita juga mempersiapkan persiapan untuk menyambutnya. Minimal kita mempersiapkan 3 hal. Yang pertama itu adalah kesehatan dan juga modal. Kenapa? Karena memang kalau ditakdir kita tidak sehat, maka puasa otomatis tidak mungkin atau mungkin sulit kita kerjakan. Jadi jangan lupa makanannya dijaga, pola hidupnya dijaga, terutama dekat-dekat bulan Ramadan. Jangan sampai di awal kita malah sakit. Jadi suasana Ramadan kurang terasa. Teman-teman kita sedang berpuasa, berbahagia dengan berbuka, kita malah sakit, yang mengharuskan kita tidak boleh melaksanakan puasa. Juga modal. Kenapa? Ya kaitannya modal ini karena kita tahu Rasulullah itu pemurah sekali. Tidak pernah Rasulullah diminta oleh seseorang, Rasulullah mengatakan tidak punya atau tidak ada. Yang ada pasti diserahkan. Terutama lagi di bulan Ramadan. Ini ada ajakan atau sunnah supaya kita berinfak di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis Bukhari, ketika bulan Ramadan ini kemurahan hatinya itu seperti angin. Ya, kita membayangkan gimana seperti angin itu, berarti murah hati sekali. Kemudian yang kedua itu juga persiapan kita dalam menghadapi Ramadan ini, jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Mungkin kita sudah tahu Ramadan itu seperti apa. Karena ternyata memang bagi sebagian orang itu Ramadan ini ibadah dari rukun Islam yang paling berat. Kenapa? Ya gini. Karena kalau saya pikir yang lain itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Pertama apa? Syahadat. Ya, syahadat itu kita mengucapkan syahadat. Sholat kita melakukan sholat. Kemudian zakat kita mengeluarkan atau diperintahkan untuk mengeluarkan harta sebagian ya. Kemudian haji kita disuruh untuk berhaji. Sedangkan Ramadan itu pada hakikatnya adalah larangan untuk makan dan minum atau berhubungan badan kalau yang sudah menikah ya. Ya, Amir belum ya? Atau sudah berkeluarga Amir? Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kenapa terasa berat? Karena ini adalah sesuatu yang tabii. Orang tanpa syahadat bisa hidup, tanpa sholat bisa hidup, tanpa zakat bisa hidup, tanpa haji bisa hidup, tanpa makan dan minum nggak bisa. Ya ada batasnya lah. 3 hari mungkin sudah gemeter. Nah, makanya ketika diperintah untuk jangan makan minum mulai terbit matahari sampai terbenamnya, ini banyak yang gagal. Karena itu Allah menjanjikan semua amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa itu untukku dan aku nanti yang akan membalasnya. Jadi memang seperti itu.
Terus yang ketiga, kira-kira Amir tahu? Intinya, ya. Intinya yang ketiga itu adalah watazawwadu. Sebentar ya, yang kedua tadi kurang ya. Jadi yang kedua itu kita itu mengetahui supaya ibadah puasa kita tidak sia-sia karena memang berat ya. Itu fikih tentang puasa. Jadi kita cari sebanyak-banyaknya gimana sih caranya puasa yang benar, yang sesuai anjuran Rasulullah. Karena memang ada hadis berapa banyak orang yang puasanya itu tidak diterima. Dia hanya merasakan lapar dan dahaga. Pernah dengar kan? Iya. Eman. Kenapa? Karena memang puasanya tidak tahu dia itu seperti apa sih puasa yang memang nanti mendapatkan keridhaan Allah. Jadi di samping sebelumnya kita sudah sehat dan juga menyiapkan harta untuk berbuka maupun sahur dan juga infak, tapi juga kita mengetahui hukum-hukum apa saja. Baik puasanya, kemudian juga yang berkaitan dengannya, misalnya apa tadi? Apa? Ada sholat yang biasanya dikerjakan. Tarawih. Iya, taraweh. Itu jangan sampai menyalahi yang diajar Rasul. Capek sholatnya, rokaatnya kebanyakan, malah tidak diterima. Ya, percuma ya. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga itu yang justru yang jadi inti. Tapi saya letakkan di terakhir, kenapa? Karena memang 1 dan 2 ini tidak bermanfaat kecuali ada yang ketiga ini. Yaitu sebagaimana kita tahu puasa itu di dalam ayatnya, coba Amir dibacakan. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun itu dalam tafsirnya dikatakan ja'alakum. Bukan berharap kan ya, la'alla ya. Tapi ja'ala menjadikan nanti tafsirnya. Jadi otomatis untuk menjadi bertakwa kita juga harus latihan sebelumnya. Jadi watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketika seorang itu sudah sehat, ngerti fikihnya, fikih siam, hafal hadis-hadisnya, tapi tidak ada ketakwaan di hatinya, niscaya dia tidak akan mengerjakannya. Berapa banyak orang Islam atau mungkin saya pernah lihat sendiri, jam istirahat siang pabrik-pabrik mereka makan. Ya, mereka sehat. Ya, mereka punya modal. Mereka mungkin ngerti lah siapa orang Islam sekarang yang tidak ngerti kalau puasa itu wajib. Tapi karena tidak adanya ketakwaan, otomatis tidak dikerjakan. Dilalaikan gitu. Ya, jadi justru yang terakhir itu yang paling penting. Intinya ini. Kalau seorang itu punya ketakwaan, dia akan mengerjakan sebisanya. Dia akan mau menjaga kesehatannya. Dia akan mau mencari pengetahuan tentang fikih siam supaya puasanya itu tidak sia-sia. Jadi diterima. Ya, jadi sahabat Dokastra untuk persiapannya ini sebenarnya ya karena ini sudah mepet ya, mungkin tinggal beberapa saat lagi ya sebisa mungkin. Metodenya apa saja? Kalau punya buku monggo. Ada kajian ustadz-ustadz di YouTube dilihat atau nanti di Dokastra ini kita juga nanti akan dari rekan-rekan ustadz atau mungkin dari rekan-rekan santri insya Allah memberikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan fikih-fikih siam ya. Jadi insya Allah jangan lupa nanti subscribe ya. Subscribe jangan lupa ya. Nanti dapat pahala insya Allah. Biar pemahamannya bertambah. Ya. Jadi kalau mau nanya-nanya juga silahkan monggo. Tafadhol kalau mau nanya-nanya mungkin ada syubhat-syubhat atau mungkin ketidaktahuan tentang ya segala macam ibadah yang harus kita lakukan di saat bulan suci Ramadan. Baik, mungkin apa segitu dulu Ustaz? Ya, yang penting tadi dipersiapkan dulu karena Ramadan ini dikatakan kalau ulama-ulama dahulu ataupun bahkan dari asar para sahabat itu mereka 6 bulan sebelumnya itu sudah bersiap-siap. Bahkan mereka berdoa itu supaya sampai pada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya, meskipun doa ini mungkin ada yang dipermasalahkan, tapi kita mengharap datang bulan Ramadan itu sudah menyatakan kita itu suka. Ya, Kita bulan siap, yang karena memang yang bulan kita cintai. Dan nanti 6 bulan setelahnya itu kita berharap semoga
ibadah kita yang di Ramadan diterima. Jadi persiapan, kemudian puasa Ramadannya sendiri, selanjutnya kita mohon supaya ibadah kita nanti semoga itu di bulan Ramadan juga tidak bermasalah dan ya gampangnya itu bisa menjadi sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Ya mungkin cukup, mungkin silakan ditutup. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mudir Pesantren Persis Ustadz Fz yang telah menyampaikan nasihat. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadah yang penuh dengan keistimewaan, yang bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan di komen aja, ntar insya Allah akan kami jawab jika kami ada waktu. Jangan sampai mokel di saat bulan puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.